Para sahabat sebangsa dan setanah air, Ahmad Albar sangat memukau kalau menyanyikan lagu Dunia Panggung Sandiwara. Suaranya yang serak dan mampu melantunkan nada tinggi begitu menghentak, mengajak kita untuk menikmati liriknya yang syarat dengan pelajaran kehidupan secara satir, tetapi cukup halus. Ya, dunia ini bagaikan panggung sandiwara, yang mana ceritanya mudah berubah, tergantung peran apa yang dilakoninya. Semua melihat situasi, bisa karena permintaan, dan bisa juga dari keinginan diri sendiri. Kesadaran pada panggung sandiwara inilah yang membuat masyarakat sudah sangat apatis melihat KPK. Ya, cenderung mengatakan suka-suka KPK lah. Jagat medsos juga tidak banyak yang membahas tentang curhat KPK ke Menko Mahfud MD. Suatu hal yang memang sudah diperkirakan banyak orang. Keluhan, atau lebih tepat kita katakan sebagai rengekan anak kecil, yaitu setiap mereka hendak mengangkat kasus Anies Baswedan, dilala, ujuk-ujuk mereka merasa ketakutan dibuli warganet atau politisi. Semua orang yang berpikiran sehat hanya bisa geleng-geleng kepala. Hehehe, sejak kapan KPK menjadi baperan? Apakah Anda semua percaya pada rengekan KPK ini? Atau KPK memiliki agenda tersendiri? Suka-suka KPK lah. Para sahabat yang saya hormati, semua orang berharap banyak pada KPK. Harapan yang sebenarnya sangat masuk akal, karena KPK adalah lembaga super body yang boleh dikatakan adalah Superman di bidang penegakan hukum, khususnya korupsi. Artinya, KPK memiliki wewenang menggunakan kekuatan negara untuk memaksa demi memberantas atau menguak sebuah kasus yang terindikasi korupsi. Dan sangat jelas, KPK mengetahui, bahkan sangat sering KPK menggunakan otoritasnya tersebut. Dan ini sangat tampak dari gagah perkasanya KPK mengangkut Lukas NMB yang notabene sangat kuat di masyarakat Papua, yang sangat kuat didukung dana dan sangat kuat secara politis. Tetapi ketika katanya hendak mencoba memeriksa Anies Baswedan yang tidak ada apa-apanya, kecuali hanya memanfaatkan situasional emosi tertentu dari masyarakat, mereka menjadi resah dan gelisah. Lalu akhirnya memilih peran ayam sayur dan hanya bisa curhat. Memanglah, banyak orang yang menunggu peluang yang mungkin menjadi angin segar bagi mereka yang semakin sulit melakukan korupsi. Budaya malu untuk melakukan korupsi semakin banyak di Indonesia dan semakin kental muncul di masyarakat karena melihat perjuangan Jokowi. Jadi, bukan karena KPK mampu menaikkan indeks perilaku anti korupsi. Sekali lagi, apakah Anda semua percaya dengan rengekan KPK ini? Para sahabat yang saya hormati, di banyak video saya sering mengatakan bahwa segala proses penyelenggaraan negara, khususnya bidang hukum di negeri ini, semua berjalan bagaikan keong atau siput, sangat lambat. Ini disebabkan karena banyak pejabat berwenang menanti dan melihat kemana angin politik bertiup. Karena mereka semua menggantungkan karirnya hanya dari keputusan politik, apa yang akan terjadi. Sungguh sangat mengenaskan. Ternyata hanya gerombolan manusia-manusia yang tidak memiliki pendirian atau harga diri.
Sangat ironis bila dibandingkan dengan masyarakat kritis yang menghadapi kemajuan zaman dengan semakin optimis dan turut mengontrol setiap efisiensi pengeluaran negara. Kelompok masyarakat inilah yang memiliki perilaku anti korupsi, yang semakin tinggi tingkat pendidikannya, semakin sadar akan berbahayanya korupsi. Jadi, saya sangat ragu bila dikatakan karena adanya tekanan publik atau intervensi politik. Apakah Anda semua percaya karena adanya intervensi kekuatan politik semata? Memang harus kita akui, terkadang ada intervensi politik. Tetapi, percayakah Anda semua bila saya katakan bahwa semua itu tidak akan mampu mempengaruhi KPK? Apalagi pada sebuah kasus yang sangat terang benderang. Karena ini hanya berarti logika KPK harus siap diperhadapkan dengan logika masyarakat. Dan KPK sudah memilih bersedia menanggung malu dengan curhatannya. Bila melihat rengekan KPK, maka besar kemungkinan orang-orang KPK termasuk kelompok manusia di atas memang menunggu arah angin. Para sahabat sekalian, sebenarnya curhatan yang bias seperti ini bisa mengandung makna yang banyak. Bisa rengekannya diarahkan pada partai dan bisa juga pada negara. Yang jelas tidak mungkin kalau berdasarkan intervensi publik. Publik memiliki kekuatan, itu jelas. Tetapi publik juga melihat-lihat kapan saatnya menggunakan kekuatannya tersebut. Apalagi publik warganet yang rata-rata memiliki kecerdasan di atas rata-rata dan paham fungsi KPK. Mayoritas mereka malah justru menunggu gebrakan KPK. Bila rengekan mengarah ke partai, KPK bisa habis karena melawan kekuatan politik yang sangar. Yang mana KPK harus kuat mempertahankan makna rengekannya. Paling aman memang melempar bola panas dan membiarkan pikiran liar masyarakat yang bermain. Ujung-ujungnya sama seperti permainan sirkus para politisi dengan memanfaatkan celah dari sikap diam istana. Sikap diam istana ini memang cukup berbahaya. Walaupun di dalam beberapa persoalan istana juga bisa turut bermain di dalamnya. Di balik itu, sedemikian banyak orang yang memanfaatkan kondisi ini dengan mengklaim seolah mendapat berita dengan kadar A1. Negara kita telah menjadi negara politik senter. Sangat bising. Sebegitu banyaknya berita A1 yang berarti berasal dari link atau circle istana. Ini membuat saya tidak habis pikir. Kok di istana banyak betul orang yang membocorkan pembicaraan di istana? Bagaimana bisa menjaga rahasia negara dengan banyaknya orang-orang seperti ini berseliweran di istana? Saya tidak tahu apakah yang dibocorkan juga termasuk rahasia negara. Apabila ini terjadi dan akibatnya setiap orang yang melakukan hal tersebut ditembak mati, apakah masih ada orang yang sisa di istana? Saya hanya geleng-geleng kepala, walaupun saya mengerti memang ada ukuran kertas sampai ke A0. Sampai terjadi sebuah peristiwa kemarin di mana Firly muncul pada konvers bersama Presiden, Menko Mahfud, Jaksa Agung, dan Kapolri. Cukup tandas pesan Jokowi. Korupsi harus dihabisi. Entah apa makna konvers itu nanti bagi Firly. Apakah dia memahaminya? Memang Firly perlu menjawab dengan aksi yang jelas. Sebenarnya lebih pas lagi bila PDIP juga membuat konvers untuk mendukung KPK. Dengan mengatakan semua kader PDIP yang bila ada
yang terlibat korupsi di Parlemen DKI periode 2017 sampai 2022 harus dipecat. Kalau saja Megawati melakukan hal ini, maka tertutup sudah bagi KPK apabila hendak memainkan peran sandiwara. Para sahabat sebangsa dan setanah air, curhatan KPK ke Mahfud memang luar biasa mengganggu akal sehat. Kok bisa? Ini membuat kesan membuka sebuah permainan kartu truf atau bargaining politik yang seharusnya KPK tidak boleh terlalu dalam masuk ke politik. Secara logika sederhana, hal tersebut memang mungkin terjadi apabila di dalam KPK, sekali lagi saya katakan, apabila di dalam KPK sendiri terjadi tarik-menarik kepentingan pribadi. Sebesar apapun sebuah lembaga dan sekuat apapun sebuah lembaga, sepanjang di dalamnya adalah manusia-manusia yang mementingkan karir masa depannya sendiri dengan menggantungkan kepada situasi arah politik, maka tidak akan bisa diharapkan hasil yang baik. Apalagi hendak mengharapkan hasil yang maksimal, itu bagaikan mimpi di siang bolong. Sikap wait and see ini bisa jadi merupakan situasi yang dikondisikan sebagai buying time atau mengulur waktu, dan ujung-ujungnya pemeriksaan dibatalkan dikarenakan dibatasi undang-undang Capres. Semua ini hanya berharap akan menghasilkan politik balas budi. Itu pun bila diingat budinya. Kalau bisa beserta ibu budi dan bapak budi. Karena selanjutnya KPK juga akan berganti orang. Lalu kasus terkubur dan gelap gulita. Masyarakat sudah kenyang melihat tarian-tarian erotis politisi yang jauh dari indah, bahkan memunculkan antipati. Karena itulah KPK harus menghilangkan anggapan-anggapan liar masyarakat yang seperti ini. Dan jangan pernah mengulang pernyataan-pernyataan yang baperan. KPK harus memanfaatkan kemandiriannya dan wibawa superpowernya. Karena tidak banyak sebenarnya orang yang mencapai jenjang tersebut. Tetapi apabila KPK memang terdiri dari manusia-manusia sontoloyo yang saya ucapkan di video saya ini, ya terima kasih pada Bang Ahmad Albar. Dunia ini memang panggung sandiwara. Ceritanya setiap 5 tahun berubah. Akhir kata, suka-suka KPK lah. Salam, majulah Indonesia.